Monyet sirkus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, hari ini kita akan membacakan cerita Abu Nawas dan monyet sirkus. Tonton sampai habis ya, karena di akhir cerita akan ada pesan menarik yang mungkin bisa diambil manfaatnya. Kala itu, Abu Nawas sedang berjalan santai, lalu beliau melihat ada kerumunan massa dan bertanya kepada salah seorang di sana. "Ada kerumunan di sana, itu kenapa ya?" tanya Abu Nawas. "Pertunjukan keliling dengan monyet ajaib." "Apa maksudmu dengan monyet ajaib?" tanya Abu Nawas ingin tahu. "Monyet yang bisa mengerti bahasa manusia, dan yang lebih menakjubkan lagi, monyet itu hanya mau tunduk kepada pemiliknya saja," kata orang tersebut menjelaskan. Abu Nawas semakin tertarik dengan cerita orang tersebut. Ia tidak tahan untuk menyaksikan kecerdikan dan keajaiban binatang tersebut. Kini Abu Nawas sudah berada di tengah kerumunan para penonton. Karena begitu banyak penonton yang menyaksikan pertunjukan itu, sang pemilik monyet dengan bangga menawarkan hadiah yang cukup besar bagi siapa saja yang sanggup membuat monyet itu mengangguk-angguk. Tidak heran bila banyak di antara para penonton ingin mencoba maju satu persatu. Mereka berupaya dengan berbagai macam cara agar bisa membuat monyet tersebut mengangguk. Tetapi usaha mereka ternyata sia-sia. Monyet tersebut tetap menggelengkan kepalanya. Melihat kegigihan monyet tersebut, Abu Nawas pun semakin penasaran. Hingga akhirnya dia maju untuk mencoba. Setelah berhadapan dengan binatang tersebut, Abu Nawas bertanya, "Tahukah engkau siapa aku?" Monyet itu menggeleng. "Apakah engkau tidak takut kepadaku?" tanya Abu Nawas lagi, dan monyet tersebut masih menggelengkan kepalanya. "Apakah engkau takut kepada tuanmu?" tanya Abu Nawas memancing. Monyet tersebut mulai ragu. "Bila engkau diam saja, maka aku akan melaporkan kepada tuanmu," lanjut Abu Nawas mulai mengancam. Akhirnya, monyet tersebut terpaksa mengangguk-angguk. Atas keberhasilan Abu Nawas membuat monyet itu mengangguk-angguk, maka ia mendapatkan hadiah berupa uang yang lumayan banyak. Bukan main, marahlah si pemilik monyet tersebut hingga ia memukuli binatang yang malang itu. Pemilik monyet itu malu. Ia malu bukan kepalang. Di hari berikutnya, dia ingin menebus kesalahannya. Kali ini dia melatih monyetnya agar mengangguk-angguk. Bahkan ia mengancam akan menghukum berat monyetnya bila sampai dia terpancing oleh penonton, apalagi oleh Abu Nawas. Tak peduli apapun pertanyaan yang diajukan, saat yang dinantikan pun tiba. Kini, para penonton ingin mencoba untuk membuat si monyet menggelengkan kepalanya. Maka seperti biasa, banyak dari penonton tidak mampu untuk membuat monyet tersebut menggelengkan kepalanya. Sampai akhirnya, setelah semuanya maju, kini tinggal Abu Nawas yang juga ingin mencobanya. Abu Nawas maju, kemudian ia mengulang pertanyaan yang sama. "Tahukah kamu siapa aku?" tanya Abu Nawas kepada sang monyet. Kemudian Abu Nawas melanjutkan lagi. "Apakah engkau tidak takut kepadaku?" Monyet itu masih tetap mengangguk. "Apakah engkau tidak takut kepada tuanmu?" pancing Abu Nawas. Monyet itu masih juga mengangguk karena binatang itu lebih takut terhadap ancaman tuannya daripada Abu Nawas. Akhirnya, Abu Nawas mengeluarkan bungkusan kecil berisi balsam yang panas. "Tahukah engkau apa kegunaan dari balsam panas itu?" Monyet itu tetap mengangguk. "Bolehkah aku menggosok selangkangmu dengan balsam ini?" Monyet itu tetap saja mengangguk. Lalu Abu Nawas menggosok selangkang monyet tersebut dengan balsam. Jelas saja dia terkejut dan kepanasan, serta mulai panik. Kemudian, Abu Nawas mengeluarkan bungkusan yang cukup besar. Bungkusan itu juga berisi balsam.
Maukah engkau bila balsam ini semua kuhabiskan untukmu? Abu Nawas mulai mengancam. Monyet itu mulai ketakutan dan rupanya ia lupa akan ancaman tuannya sehingga ia tanpa sengaja menggeleng kepalanya sambil mundur beberapa langkah. Disitulah akhirnya Abu Nawas lagi-lagi memenangkan sayembara berkat akal dan kecerdikannya yang luar biasa. Abu Nawas, jangankan seekor monyet, manusia paling pandai pun bisa dikecohnya. Dari cerita tersebut, kita bisa melihat kehebatan Abu Nawas dalam memecahkan suatu masalah. Kecerdikannya bisa diapresiasi, bahkan sang raja sendiri sudah mengakui betapa cerdiknya Abu Nawas, serta betapa santainya beliau dalam menghadapi berbagai masalah. Namun ada hal yang lebih menarik dan menyita perhatian kita, yaitu tentang sirkus tersebut, di mana dalam cerita digambarkan bahwa betapa kejam sang pemilik monyet sehingga mengancam si monyet kalau tidak mengikuti keinginannya. Hal tersebut tentu harus kita pahami bahwa seharusnya kita sebagai manusia dan seharusnya manusia secara keseluruhan tidak bisa menyakiti dan tidak boleh menyakiti binatang dengan sesuka hati. Binatang merupakan makhluk hidup yang sebenarnya juga memiliki keterkaitan juga dengan manusia dalam menyeimbangi alam. Dan tidak sepatutnya kita menyiksa mereka, bahkan mengancam mereka, mengancam keamanan mereka demi keegoisan kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.